ya kita pilih timestamp karena ya biar secara otomatis terisi, kita nggak perlu mengisikan secara manual seperti itu. Nah, ini sudah terlihat bagaimana struktur tabel user ID dengan apa namanya, ada primary key-nya, nama, level, password, uh, dan tanggal daftar. Oke, baik. Kita coba kembali ke setIn.php. Karena ini gabung dengan form pendaftaran, kita ya kita menuju ke sini, create-nya, create new account. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ini ya, username, ID dan nama pastikan seragam ya untuk memudahkan. Oke, password ini secara default password saja. Send. Oke. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita akan membuat form pendaftaran ya. Pendaftaran letaknya satu file dengan sign in. Nah, jadi kita cari dulu kata kuncinya. Ini sudah saya ubah tadi. Daftarkan diri Anda, kita search di sini. Ketemu. Yang perlu kalian catat di sini adalah form ya, kotak form. Formulirnya ditandai dengan kotak form ini. Jadi pastikan yang pertama metodenya ini harus post ya. Misalnya kita mau post atau apa, menginputkan data, actionnya ini tergantung sih. Ini saya gunakan satu file dengan apa, sign in.php. Kalau satu file ini scriptnya, silahkan diketik dan copy nanti. Ya saya besarkan ya. Ya, kurung buka tanda tanya sama dengan dollar underscore server kurung buka php self dan seterusnya seperti itu. Dan lagi untuk setiap kolomnya, kolom yang saya maksud di sini adalah ini ya, isian field apa, nama dan passwordnya, itu pastikan ID dan name-nya sama dan terletak di input ya. Input type ini text, ID-nya walaupun apa namanya, namanya bukan nama, tapi harus sama antara ID dengan name ya. Ya seperti itu. Oke, ini kelasnya mengikuti template ya. Jadi template kalian kalau ada apa namanya kelasnya, ikuti saja, kalau enggak dikosongi boleh. Itu tentang style saja sih. Ya selanjutnya passwordnya juga gitu ya. Type-nya password, ID-nya password, namanya password ya. Ini kalian mengganti sandi juga boleh sebenarnya. Terus ID-nya juga samakan dengan sandi ya. Terus dengan submit, input type submit ini menandakan bahwa itu adalah tombolnya atau ini buttonnya ya. Button type-nya submit, value-nya sign up, nilainya atau yang tertulis di sini adalah sign up. Namanya di sini submit. Paham nggak? Ketika kita mengepost itu perintahnya adalah submit ya. Perintahnya submit dan value-nya sign up. Nanti saya jelaskan di atas nanti.
mengikuti, lagi-lagi kelas itu mengikuti ini secara style saja. uh, karena apa namanya ya karena value-nya sign up kita, dan karena value-nya sign up dan actionnya ketika form ini di klik sign up, actionnya adalah dirinya sendiri atau filenya sendiri. Kita bisa setting di paling atas ya, kita setting paling atas, kita masukkan script ini terlalu banyak, mungkin ini bisa dipotong. Kita masukkan script ini, session start, ini fungsinya untuk memulai sesi, dan require koneksi.php. Oh ya, ini koneksi.php ini nanti saya jelaskan tersendiri ya. Dan if, fungsi if. Nah, ini yang menjadi penting di sini adalah fungsi post, apa namanya, if $_post submit sama dengan sign up. Ini yang saya maksud tadi, bahwa ketika kita submit dengan value sign up, akan tereksekusi apa namanya perintah yang di dalamnya. Ini ada kurung kurawal ya, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Di sini pasti diakhiri dengan tanda yang ya pengakhirnya, pasangannya ya. Oke. Di sini setelah sign up akan terjadi proses ini, proses simpan dengan perintah SQL ini, insert into user. User ini nama tabelnya, terus user ID ini nama fieldnya. Saya tunjukkan di localhost. Di sini ya, user ID, nama, level, password, tanggal daftar. Kita lihat di strukturnya. Ini sesuai dengan struktur yang kita buat sebelumnya. User ID, nama, level, password, tanggal daftar. Nah, seperti itu. Oke, sesuai yang ini ya, kita buat di apa namanya database tadi ya. Kita sesuaikan dengan itu. Harus sama. Spasi dan lain-lain harus sama. Terus harus diaktif dengan apa namanya tanda petik satu. Tanda petik satunya yang miring ya, yang sebelah tanda yang sebelah nomor satu ini ya, di atas, di bawahnya FN biasanya kalau di laptop. Oke, tuliskan seperti ini. Insert itu users, nama tabelnya, values, ini nama nilainya yang kita masukkan. Null ini maksudnya apa? User ID ini secara general apa namanya? Terinput secara otomatis seperti itu. Karena di sini kita sudah setting primary key dan auto increment. Auto increment itu untuk mengentrikan secara otomatis nilai yang di dalam user ID seperti itu ya. Dan nama ini adalah nama file kita yang apa namanya, yang di sini ya, nama yang dibalik ini hanya kalau nama yang ada huruf besarnya. Coba saya found ya. Oke, kalau saya find di sini ya, namanya saya buat nama dan ID-nya nama. Ya, seperti itu. Baik. Selanjutnya ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan di akhir ya. Ya, ini biar ringkas, sebenarnya kita bisa ubah tapi biar ringkas. Setiap value di sini ada kurung, bukan kurung, tanda petik ya, tanda petik satu diakhiri dengan tanda petik satu lagi, tanda petik satu. Dan untuk mengambil data post form tadi kan metodenya post ya, kita tuliskan ini kurung bukan kurung, apa namanya, tanda petik 2 titik terus $_post kurung buka kurung tutup. Ini namanya nama tadi, namanya name tadi, yang fieldnya nama ya. Kita masukkan user karena ya buat percobaan saja, nanti ini user
saja diseragamkan semuanya dan passwordnya juga mengikuti. Ya paham ya. Current timestamp ini fungsinya untuk mengambil data hari ini gitu. Jadi secara otomatis akan terinput ketika kapan kita akan menginput data suatu field ya seperti itu. Oke, selanjutnya fungsi if di sini. Fungsi if di sini untuk mengecek atau memeriksa bahwa data kita berhasil atau tidak, berhasil atau gagal disimpan gitu. Ya, ini scriptnya. Kita harus seperti ini ya, harus saklek ya, harus teliti juga. Nanti kalau kurung satu saja maka hasilnya akan blank. Ya, bisa diperhatikan. Oke, yang kita perlu tuliskan di sini adalah MySQL query. Kenapa MySQL bukan MySQL saja? Karena uh, web server sekarang atau MySQL sekarang itu versinya sudah tinggi ya. Tadi saya coba MySQL masih belum bisa, tidak sudah ditinggalkan, sudah termasuk usang gitu ya. Jadi MySQL query dengan dollar koneksi ini maksudnya gimana? Nanti berhubungan dengan koneksi ini, koneksi.php. Terus simpan ini adalah query ini. Jadi dollar ini menandakan bahwa variabel ya, variabel simpan. Jika disimpan ya, jika berhasil disimpan maka akan muncul notifikasi berhasil. Jika tidak, ini else yang ditandakan dengan else, akan muncul notifikasi gagal seperti itu ya. Oke, sebelum kita berlanjut, kita beralih ke file koneksi. Kita harus setiap kita menghubungkan form kita atau tabel kita atau website kita dengan database, kita perlu yang namanya file koneksi, dimana itu fungsinya untuk menghubungkan antara website kita yang statis ya dengan database gitu ya, sebagai mesinnya seperti itu. Nah, di sini saya gunakan ya, ini sudah saya saya deskripsikan ya. Variabel server ini menandakan bahwa saya menyimpannya di localhost karena memang ini prakteknya di localhost ya. Terus username-nya saya gunakan Dashpro karena yang sebelumnya saya ciptakan, saya buat database dengan nama Dashpro ya, seperti itu. Passwordnya Dashpro itu biar memudahkan saja, nanti kalian sesuaikan seperti itu ya. Terus koneksinya, dollar koneksi ini untuk mengecek ya database kita itu sudah connect atau belum dengan form kita, sudah connect belum dengan database kita gitu. Ini scriptnya MySQL connect. Ini kalian bisa copy, nanti saya akan bagi. Server ini ya sesuaikan saja urutannya, jangan sampai tertukar ya. Jadi server dulu, localhost ya, terus username kalian, password kalian, dan database kalian namanya apa, seperti itu. Urutannya selalu itu dan berurutan. Ini sensitif, jangan dibalik-balik gitu ya. Oke, ini mengecek koneksinya. Jika gagal akan tampil gagal dan error seperti itu. Oke, lanjut di file sign in ya. Ketika kita sudah selesai ini kan perintah, jika tersubmit ya. Oh ya, kalian bisa menambahkan komen itu maksudnya tambahan informasi dengan mengetikkan garis miring ke kanan ya. Proses submit itu saya contohkan
proses submit jika apa ya, ditekan atau di ya, oke ya gitu. Jadi ini ketika tulisan atau apapun itu script ditandai dengan eh, garis miring ke kanan, itu tidak akan berjalan ya, walaupun itu scriptnya yang sebelumnya berjalan. Kita oh ya, tandanya itu adalah kalau di apa namanya, di Notepad++ warnanya hijau ya, itu tandanya non aktif ya. Saya coba baris ke-6 ini saya beri tanda miring ke kanan. Nah, itu akan berubah. Itu tidak akan berfungsi if-nya, fungsi if-nya. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Nanti ditanyakan. Kita coba kita tes memasukkan data. Misalnya, oh ya, kita pastikan dulu data user ini masih kosong ya. Masih kosong, kalian bisa lihat uh, tidak ada data di dalamnya. Ya, kosong. Kita coba isi, kita tes berhasil atau tidak form kita yang kita buat ya. User 1 misalnya, saya buat passwordnya user. Oke, sign up, kita klik. Nah, tulisannya berhasil. Di sini kalau berhasil bisa dipastikan tabel yang di sini sudah terisi. Kita klik ya, jelajahi. Nah, sudah terisi. User ID-nya 4, user ID, user 1, levelnya user, passwordnya user, tanggalnya ini terisi secara otomatis ya. User ID-nya 4 karena tadi sempat saya insertkan 3 record ya sebelumnya, tapi sudah saya hapus. Nah, begitu. Kalau sudah berhasil, ini tandanya data kita yang sudah kita masukkan sudah berhasil tersimpan di database atau di tabel users ya. Oke, baik. Sampai sini dulu mungkin tutorialnya, nanti bisa